Narasumber kami ada Pak Ustadz Eko Nani untuk pagi hari ini. Silakan pendengar dalam perbincangan kami di sela-sela penjelasan disampaikan Pak Ustadz Eko Nani nanti Anda bisa bergabung untuk di sambungan telepon ya, langsung mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan di line kami 082256199890, atau untuk Anda yang sedang menonton kami secara langsung melalui live Facebook LPPRRI Nunukan, Anda bisa meninggalkan komentar di sana. Baik, dan untuk waktunya langsung saja kami silakan Pak Ustadz Eko Nani akan menyampaikan penjelasan terkait tauhid dan kebinekaan seperti apa. Langsung saja kita dengarkan bersama. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita harus senantiasa menghadirkan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut, kita bisa mendayagunakan segala kenikmatan itu dalam rangka terus mengabdi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertakwa dan beriman kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqamah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit orang yang berpikir bahwa sikap tertutup, kemudian sikap keras atau eksklusivisme, termasuk diantaranya terorisme, merupakan bagian dari sikap seseorang di mana ketika dia memiliki nilai keimanan yang begitu kuat dan mendalam. Bahkan ada yang menganggap bahwa ketika seorang semakin beriman, maka dia cenderungnya semakin radikal dalam menghadapi perbedaan pendapat, termasuk perbedaan budaya. Anggapan ini sebenarnya anggapan yang keliru, karena anggapan ini berangkat dari ketidakpahaman atau gagal paham terkait dengan perbedaan antara iman dengan fanatisme buta. Keimanan itu berangkat dari kedalaman batin, ketenangan kolbu, kemudian penghayatan terhadap nilai-nilai agama secara mendalam. Adapun berkaitan dengan fanatisme buta, cenderung lahirnya karena indoktrinisasi, agitasi, atau perihal yang lain yang semua itu biasanya hanya berdasarkan nilai-nilai emosional tanpa dilandasi dengan nilai akal yang sehat maupun hati nurani yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, jika seseorang yang tidak paham atau kurang memahami konsepsi yang benar terkait dengan keimanan itu, maka perlulah ia untuk menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana Islam mengajarkan tentang nilai keimanan yang sesungguhnya. Kita kalau membaca tarikh atau sejarah ketika Islam pertama kali dirisalahkan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai martabat kemanusiaan. Sebagaimana dalam Al-Quran misalnya, kita baca ada satu firman Allah yang berbunyi, walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah memuliakan anak cucu Adam atau manusia. Ajaran ini sejalan dengan penekanan yang serius terhadap penguatan nilai-nilai ketauhidan. Artinya adalah antara iman, antara nilai-nilai ketauhidan dan dilandasi puncaknya adalah di mana seseorang bisa membangun relasi yang sama, yaitu penguatan terhadap nilai-nilai sosial. Artinya ketika seseorang itu bertauhid, maka semestinya ia juga bisa menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Hal ini bukan berarti kemudian antara nilai tauhid dengan kemanusiaan sejajar, akan tetapi nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri berasal dari landasan nilai-nilai ketauhidan
yang bersemayam di dalam diri seseorang secara kuat. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya adalah berseru, bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mulia, lebih mulia, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ditempatkan sebagai zat yang maha mutlak, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Bahkan Allah lah yang nanti akan memutuskan setiap perkara urusan yang kita perbuat dalam kehidupan dunia, di mana Allah sebagai pengadil di hari pembalasan kelak. Allah adalah muasal dari segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Karena itulah kemudian dalam konsepsi tauhid yang layak disembah dari segala kelebihan dan segala sesuatu yang berasal darinya, tempat bergantung segala kehidupan manusia, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Doktrin tentang kemutlakan Allah Subhanahu wa taala ini kemudian menjadi sumber penting lahirnya prinsip dalam kesetaraan dalam Islam. Tauhid atau pengesaan Allah yang menekankan monopoli semata-mata keagungan hanya milik Allah, maka secara otomatis akan menghapus segala bentuk klaim keistimewaan kelompok manusia tertentu yang dilihat dari hanya berdasarkan rasnya, bahasanya, budayanya, ataupun struktur atau status sosialnya belaka. Bagi Allah, semua di hadapannya adalah setara, diciptakan dari materi yang sama, kemudian mempunyai potensi yang sama pula, yaitu manusia bisa melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Maka kalau ada orang yang mengklaim misalnya bahwa orang berkulit putih itu lebih baik daripada orang berkulit hitam, ataupun sebaliknya orang yang berkulit hitam lebih baik daripada yang berkulit putih, atau ada klaim misalnya orang pribumi lebih baik daripada non pribumi, atau sebaliknya. Kemudian ada klaim yang menyatakan orang Arab jauh lebih unggul, lebih mulia daripada orang-orang non-Arab, atau sebaliknya orang non-Arab daripada orang Arab, maka sesungguhnya itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman memberikan penjelasan terkait ini, di mana dalam kitab tersebut disebutkan sabda Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, ketahuilah bahwasannya Tuhan kalian adalah satu, wa inna abakum wahid, dan bapak kalian adalah satu, ala la fatla li arabin ala ajamiyin, tidak ada keutamaan atas orang-orang Arab dibanding dengan orang-orang non-Arab atau orang ajam, wala li ajamiyin ala arabiyin, begitu pula sebaliknya, tidak ada keunggulan keutamaan orang ajam, orang non-Arab dibanding dengan orang Arab, wala li ahmaro alal aswad, dan tidak pula atas orang yang berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam, wala aswada ala ahmar, sebaliknya tidak orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah, illa bittaqwa, kecuali semata-mata karena ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Hadis ini sejalan dan senada dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabail, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, semua itu baik karena perbedaan jenis kelamin, baik karena perbedaan bangsa dan sukunya, diikat oleh satu ikatan pemahaman, yaitu dalam rangka lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, namun demikian bukan karena jenis kelaminnya orang itu mulia, bukan karena suku atau bangsanya itu orang itu menjadi mulia, melainkan karena ketakwaannya. Siapa di antara mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan dalam hadis Nabi maupun ayat Al-Qur'an yang sudah kami bacakan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kemuliaan tidak diukur berdasarkan kategori fisik, berdasarkan asal daerah, budaya, jenis kelamin ataupun status sosialnya. Semua orang adalah setara. Yang membedakan kemudian derajat kemuliaan antara orang satu dengan yang lainnya adalah berdasarkan tingkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini adalah serangkaian perilaku yang secara kompleks dilakukan, termasuk ikhtiar dan usaha seorang hamba untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam upaya menjalankan apa yang diperintahkan Allah, sekaligus di sisi yang lain dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa itu berorientasi kepada pendekatan, tidak hanya pendekatan kesolehan secara ritual belaka, tapi hasil daripada kesolehan ritualnya akan menghasilkan nilai-nilai kesolehan secara sosial. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian tidak ada alasan bagi kita khususnya umat Islam merendahkan kelompok manusia yang lainnya, apalagi dalihnya hanya karena sekedar perbedaan fisik atau perbedaan daerah dan budaya, termasuk diantaranya perbedaan dalam aspirasi politik. Pada prinsipnya Islam menganggap bahwa keanekaragaman atau kebinekaan yang ada ini dalam kehidupan kita merupakan sesuatu yang bersifat sunnatullah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja Allah dengan segala kemahakuasaannya menjadikan kita itu sama dan seragam, namun demikian Allah menjadikan kita berbeda, dan kemudian kita harus memandang dalam kehidupan kita memang sejatinya kita adalah berbeda. Jadi alasan penting ketika kita melihat perbedaan, ketika kita melihat manusia yang lainnya, kemudian kita menghormati kemanusiaannya karena dia adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah. Maka sebaliknya, bagi siapapun yang kemudian menghina, menghardik, bahkan menistakan manusia yang lainnya, maka tidak menutup kemungkinan sebenarnya dia sedang menistakan, menghina yang menciptakan manusia tersebut. Tauhid sesungguhnya meniscayakan adanya sikap rendah hati atau tawadhu, sebab tauhid yang sungguh-sungguh pasti meyakini tidak ada yang lebih layak untuk sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian semakin memahabesarkan Allah, maka seharusnya dengan demikian dia seharusnya semakin mengecilkan dirinya dan keegoannya. Ketika dia mengucapkan takbir misalnya, dia pahami dengan benar takbir itu, bahwa sesungguhnya ketika dia mengucapkan takbir beriringan pula harusnya dia sirna ketakaburannya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang kalau kita mengacu kepada arti secara bahasanya, maka artinya adalah kedamaian dan keselamatan karena berasal dari kata salam. Maka kita sebagai orang Islam berdasarkan nilai arti bahasa ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian dan keselamatan bagi semua makhluk yang ada dengan keanekaragamannya. Islam memang sejatinya mengajarkan umatnya untuk memusuhi kezaliman, tapi Islam tidak pernah mengajarkan orang memusuhi perbedaan. Islam memang memperbolehkan untuk membela diri ketika diserang oleh orang lain dalam arti defensif, tapi Islam tidak pernah membenarkan tindakan seseorang menyerang orang lain dengan tanpa alasan yang jelas ofensif. Maka kemudian prinsip-prinsip ini harus ada dalam kehidupan seorang muslim, sehingga akan hadirlah perilaku ketawitan yang sesungguhnya, bahwa ketika dia membesarkan Allah, ketika dia menjadikan Allah sembahannya, maka di sisi yang lain dia menganggap bahwa orang lain ada karena memang diciptakan Allah dengan segala perbedaan yang ada. Maka yang lahir dari itu semua melihat sudut-sudut perbedaan yang ada sebagai sesuatu pandangan dengan sikap rahmah, kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai.
tebarkan kasih sayang kepada penduduk bumi, maka niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Battal, hadis ini yaitu hadis riwayat At-Tirmidzi tersebut merupakan dorongan kuat agar umat Islam menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mereka yang beriman kepada Allah, tapi juga terhadap mereka yang tidak beriman, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalau kita membaca suratul Fatihah diawali dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan melihat dalam tafsirannya bahwa ketika Allah menyematkan sifatnya Ar-Rahman, maka kasih sayang Allah itu tidak hanya kepada orang-orang yang beriman, tapi termasuk kepada mereka yang belum beriman sekalipun. Ketika mereka mau berusaha, maka Allah akan berikan hasil daripada usahanya. Begitupun kita melihat bahwa segala perbedaan yang ada tentu ini menjadi sesuatu yang real, yang nyata dalam kehidupan kita. Kemudian ini semua akan mengantarkan kita kepada pandangan yang luas bahwa di samping nilai-nilai ketuhanan ada nilai-nilai kemanusiaan yang sejatinya harus kita hargai dan hormati. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar senantiasa bisa menancapkan iman di dalam dada kita dan perilaku kita, sehingga akan lahirlah nilai-nilai keimanan itu dengan baik dalam diri kita, di mana kita mampu menghadirkan diri sebagai seorang hamba yang bisa memperbaiki senantiasa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesolehan ritual, dalam hubungan vertikal hablum minallah, tapi lahir pula dari sikap pendekatan diri, kebaikan yang kita urus, apa yang kita relasikan kepada Allah hablum minallah, itu akan lahir pula nilai-nilai kedekatan, nilai-nilai harmonis dengan sesamanya, yaitu hablum minannas. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani. Dan pendengar, baru saja kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Ustadz Eko ini terkait tauhid dan kebinekaan. Tadi disampaikan Pak Ustadz ya, bukan karena jenis kelamin atau suku dan lainnya orang itu mulia, namun kemuliaannya ini karena dari ketakwaannya itu sendiri. Dan juga di pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya miskin, kaya. Tadi juga disampaikan orang Arab, walaupun kita lihat kalau di Arab sana untuk wanitanya auratnya itu semuanya tertutup begitu ya Pak Ustadz ya, sampai yang wanita pakai cadar. Kalau di Indonesia ada, tapi masih belum semua begitu kita jumpai. Dan waktu untuk keluar dari rumah itu juga wanita dan laki-laki tidak ada perbedaan begitu. Kalau di Arab mungkin ada aturan-aturan begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, dan juga di negara lainnya. Dan untuk warna kulit juga putih hitam ini tidak membedakan begitu ya Pak Ustadz. Dalam Islam tidak ada perbedaan dan membedakan. Disampaikan Pak Ustadz juga untuk kasih sayang Allah ini tidak hanya kepada orang yang beriman saja, kepada orang Islam saja, tapi yang belum beriman pun mendapatkan kasih sayang Allah seperti itu. Baik, dan disampaikan bahwa tidak ada perbedaan mau itu kita muslim, non muslim begitu ya Pak Ustadz ya. Mungkin terkadang kita bilang wah dia orang Kristen berarti apapun yang dilakukan itu salah, dan Allah tidak melihatnya, memberikan kesempatannya untuk nanti pintu surga terbuka untuknya. Wallahu a'lam begitu ya Pak Ustadz. Mana tahu besok-besok dia langsung mengucap 2 kalimat syahadat gitu. Hidayah. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Misalnya di lingkungan kita ini kan juga pengaruh lingkungan begitu. Kita misal 5 orang nih, 2 orang muslim, 3 orang non muslim begitu. Nah, kita berpandangan bahwa untuk yang non muslim ini pasti kasih sayang Allah untuk dia ini lebih banyak yang kita dong, karena kita Islam muslim, apapun perintah Allah kita kerjakan begitu. Nah, pandangan seperti ini seperti apa Pak Ustadz? Sedangkan tadi juga disampaikan dalam Islam ini tidak ada perbedaan dan membedakan gitu Pak Ustadz. Ya. Pertama memang kita kalau baca dalam tafsir surat Al-Fatihah itu, misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di situ artinya kan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam tafsiran itu kalau kita baca Ar-Rahman,
Rahmannya Allah, yang Maha Pengasihnya Allah, itu untuk seluruh makhluknya, baik dia beriman maupun tidak beriman dalam kehidupan dunia, khusus dalam kehidupan dunia. Artinya ketika mereka yang bukan Islam, dalam tanda kutip non-Islam, itu melakukan kerja dengan giat, maka Allah akan kasih dia kekayaan, itu hasil usahanya. Nah, atau kemudian kalau dia rajin menabung misalnya, maka dia akan jadi kaya. Jadi ini berdasarkan sunnatullahnya, artinya ada usaha, ada hasil yang telah ditetapkan Allah, itu berlaku dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kita baca tafsirannya Ar-Rahim, yang maha penyayangnya Allah, itu Ar-Rahim itu khusus sifat Allah yang nanti akan diberikan kepada hamba-hamba yang beriman saja di yaumil kiamah, di hari kiamat. Nah itu, jadi itu perbedaannya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu di dalam kehidupan dunia untuk seluruh makhluknya, mau dia beriman tidak beriman, yang penting dia menjalankan ketetapan Allah, sunnatullah, maka dia akan dapat apa yang diinginkannya. Itu tidak mesti kemudian kita yang beriman kemudian harus lebih kaya daripada mereka yang tidak beriman. Jangan-jangan ternyata ketika kita tidak kaya karena memang kita tidak lebih giat kerjanya dari mereka. Kemudian misalnya, kenapa sih sektor-sektor pekerjaan misalnya mereka lebih dapat tempat yang layak? Mungkin usaha mereka lebih baik daripada kita. Maka yang dikedepankan itu adalah sikap husnuzon terhadap ketetapan takdir yang Allah telah berikan. Adapun kita yang beriman itu karena kita mempercayai takdir, kemudian kita juga mempercayai takdir itu bisa juga ada berdasarkan usaha manusia, maka kita berupaya untuk mengejar itu dalam kehidupan dunia. Jadi ada dulu sahabat Nabi yang dia orangnya miskin, tapi kemudian dia berusaha keras sampai kemudian dia menjadi kaya. Kemudian ditanyakan, Rasulullah, apakah itu juga takdir? Kata Rasulullah, hiya min qadarillah, itu juga takdir Allah. Artinya siapapun yang mau berusaha dalam kehidupan dunia ini, mau dia beriman ataupun tidak, maka dia akan dapat hasil usahanya. Tapi berbeda dengan di yaumil kiamat. Walaupun belum beriman begitu ya, Pak Ustaz. Walaupun belum beriman gitu. Tapi berbeda dengan di yaumil kiamat nanti. Kasih sayang Allah itu khusus bagi mereka yang beriman saja dalam kehidupan dunia. Nah, otomatis begitu ya Pak Ustadz ya. Baik, berarti ketentuan untuk menghargai, menghormati antar agama ini wajib begitu kita laksanakan begitu Pak Ustadz. Bukan bila mana kita menolong misalnya non muslim menolong muslim begitu, wah hina nih. Itu sudah merupakan ketentuan begitu Pak Ustadz. Jadi pertama tadi ada ayat yang menyatakan walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami, ini Allah yang nyatakan, Allah itu memuliakan anak cucu Adam. Itu Allah saja memuliakan. Mengapa kita tidak memuliakan sebagai hambanya? Kemudian yang kedua, pernah satu ketika Rasulullah itu lewat di depan iringan jenazah, itu marrat bihi zanajatul yahudi faqom. Kemudian ketika lewat iringan jenazah itu Rasulullah berdiri faqom. Kemudian faqila ya Rasulullah innaha janazatun yahudi. Kemudian sahabat Nabi tegur Rasul, jangan berdiri, jangan menghormati. Kenapa? Karena ini jenazahnya orang Yahudi. Itu kemudian kata Rasulullah, alaisat nafsan, bukankah dia juga sebagai seorang manusia? Nah, maka disinilah Rasulullah menghormati nilai kemanusiaannya sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu maka Rasulullah itu menegakkan itu. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menegaskan, kalau kamu tidak bisa menghormati seseorang karena agamanya, maka kamu bisa menghormati dia karena kemanusiaannya. Nah, itu bahkan agama ini puncaknya nanti pada akhirnya, puncaknya kita beragama Islam itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Itu. Maka barang siapa yang beragama tapi semakin menurun nilai kemanusiaannya, maka ini kita khawatir dia keliru dalam beragama. Itu karena puncaknya agama ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun secara umum. Baik, Pak Ustadz, ini nyata begitu Pak Ustadz, pengalaman pribadi. Terkadang kalau kita masuk di warung makan begitu ya Pak Ustadz, kita berdekatan bersebelahan meja dengan yang non muslim. Ketika mereka makan, ya mereka itu
secara bersamaan begitu, tidak menunggu, maksudnya tidak harus satu-satu makannya secara bersamaan keluarga. Mereka makan itu dengan berdoa secara khusyuk, Pak Ustadz. Nah, bila dibandingkan dengan kita yang Muslim begitu, Pak Ustadz, siapa yang makanannya duluan datang, dia yang duluan makan gitu, Pak Ustadz, tanpa kita harus yang Allahumma wariklah. Itu kadang-kadang malu juga sih, Pak Ustadz. Kalau kita melihat ini, misalnya di kehidupan kita nyata ini seperti apa, Pak Ustadz? Ya, jadi kadang-kadang kita itu sebenarnya kalau ada kebaikan dari mungkin bukan di golongan kita, orang-orang Islam, kemudian kita lihat mereka berdoa memulainya, sebenarnya anjuran-anjuran itu kan ada dalam Islam. Cuma kita ini kadang-kadang mungkin karena sudah sering ibadahnya, jadi lupa kadang-kadang untuk menerapkan hal-hal yang kasarian sebagai sunnah Rasulullah itu. Jadi ini penting. Mudah-mudahan menjadi pengingat kita ketika kita bersama-sama dengan orang yang berlain agama, tapi mereka khusyuk itu mudah-mudahan jadi pengingat kita lah. Kalau dia bisa berdoa sebelum makan, kenapa kita enggak? Padahal kan sama-sama umat beragama yang kemudian bisa memotivasi kita sebenarnya. Mungkin Allah sedang ngingetin kita, orang di luar Islam aja sebelum makan doa nih gitu. Kok kita ini yang makan lupa berdoa gitu. Nah, ini kan lucu juga gitu kan. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Dani, dan pendengar, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Lagi-lagi tetap menghargai, menghormati antar agama begitu Pak Ustadz, antara kita, antara semua umat muslim juga, ya kita semua bersaudara, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat sekali lagi untuk semua pendengar RRI Nunukan dan juga terutama untuk saya pribadi. Baik, dan pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Jangan lewatkan tepat pukul 6 pagi hari nanti kami akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi. Dengarkan terus RRI Nunukan Pro 1 Kanal Inspirasi.